Halo Sobat Goal Time, kembali telah kita siapkan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia sepak bola. PSSI semakin serius menguatkan skuad timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan besar di kancah internasional. Kabar terbaru proses naturalisasi Jairo Riedewald dari klub Royal Antwerp FC semakin mendekati tahap akhir, namun di sisi lain DPR menyoroti penunjukan Denny Lanzat sebagai bagian dari tim pelatih. Apa yang sebenarnya terjadi? Shin Tae-yong dipecat, Jepang ambil langkah tak terduga jelang lawan Indonesia. Yuk kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berita bola dari channel Goal Time. Kita mulai dari kabar yang terbaru terkait dengan naturalisasi Jairo Riedewald yang tengah dipercepat oleh PSSI. Seorang pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk Royal Antwerp FC. Langkah ini diambil untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Riedewald, yang sebelumnya membela timnas Belanda di level junior, memiliki potensi besar untuk membantu skuad Garuda bersaing di level internasional. Sebagai informasi, Jairo Riedewald memulai karier profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Eropa, sebelum akhirnya bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Kini, ia menjadi bagian penting dari Royal Antwerp FC. Meskipun pernah bermain untuk timnas Belanda pada tahun 2015, karier internasionalnya tidak berlanjut, sehingga ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sesuai aturan FIFA. Kemampuan Riedewald yang serba bisa, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan membuatnya menjadi pilihan ideal untuk timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Eropa diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas, terutama dalam menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun perhatian publik tak hanya tertuju pada naturalisasi pemain, sorotan juga datang dari DPR yang mendesak PSSI untuk menjelaskan rekam jejak asisten pelatih Denny Lanzat. Jika tadi langsung dikebut proses naturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia, semakin rampung debut lawan Australia. Nah, saat ini DPR desak PSSI jelaskan rekam jejak Denny Lanzat. Ada apa ya? DPR RI, melalui Wakil Ketua Komisi 10 Fraksi PKB, Lukman Hakim, meminta PSSI memberikan penjelasan terkait penunjukan Denny Lanzat sebagai asisten pelatih. Isu ini mencuat karena Lanzat diduga pernah mengunggah dukungan terhadap Republik Maluku Selatan di media sosial pribadinya. Hal ini memicu kekhawatiran DPR, yang menilai bahwa latar belakang politik Lanzat dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap PSSI. Komisi 10 DPR berencana memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga beserta PSSI untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penunjukan Lanzat dan rencana pengembangan timnas Indonesia ke depan. Selain itu, mereka juga meminta kejelasan terkait alasan pergantian Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas. Setelah melewati berbagai spekulasi, PSSI akhirnya menunjuk Patrick Kluivert, mantan pemain legendaris Belanda, sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia. Pergantian ini dilakukan untuk membawa angin segar bagi timnas menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, keputusan ini tidak luput dari kritik. DPR meminta PSSI memastikan bahwa latar belakang Patrick Kluivert, baik dari segi profesional maupun pribadi, tidak menjadi kendala dalam melatih timnas Indonesia. Publik berharap Kluivert dapat menghadirkan prestasi lebih baik dibandingkan Shin Tae-yong, yang sebelumnya membawa Indonesia meraih beberapa pencapaian penting. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Salah satu lawan mereka adalah timnas Jepang, yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia. JFA atau Federasi Sepak Bola Jepang telah memilih Suita City Football Stadium sebagai tempat pertandingan melawan Indonesia pada 10 Juni 2025. Stadion ini, yang berkapasitas 40.000 penonton, lebih kecil dibandingkan Saitama, stadium dengan kapasitas 63.000 penonton, yang digunakan Jepang untuk melawan Cina dan Australia. Pada pertemuan pertama di Jakarta, timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4.
Kini bermain di kandang Jepang, skuad Garuda harus bekerja ekstra keras untuk memberikan perlawanan, terlebih di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Selain Jepang, Indonesia juga harus menghadapi lawan berat lainnya, seperti Australia, Bahrain, dan Cina, dalam upaya merebut tiket menuju Piala Dunia. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga segala upaya ini dapat membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang di panggung internasional. Tetap dukung dan nantikan informasi terbaru seputar dunia sepak bola hanya di Goal Time.